Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini mengenai menjauhi sikap sombong. Berikut penjelasannya. Salah satu tujuan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak mulia dan mulia. Oleh karena itu, banyak dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menyuruh kita untuk mengikuti akhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Begitu juga banyak pernyataan yang memuji yang berakhlak baik dan mencela yang berakhlak buruk. Salah satu kebiasaan buruk yang harus dihindari setiap muslim adalah kesombongan. Sikap sombong adalah memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Islam melarang dan mencela sikap sombong. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 18 yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di ayat lain Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23 yang artinya, "Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri." Harisah bin Wahab berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur, sombong." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dosa pertama iblis. Sebagian salaf menjelaskan bahwa dosa pertama kali yang muncul kepada Allah adalah kesombongan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, "Dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, sombong, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Qatadah berkata tentang ayat ini, iblis hasad kepada Adam alaihi salam dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Iblis mengatakan, "Saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah." Kesombongan inilah dosa yang pertama kali terjadi. Iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada Adam. Hakikat kesombongan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini berisi larangan dari sifat sombong yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka, serta menolak kebenaran. Kesombongan ada dua macam, yaitu sombong terhadap al-haq dan sombong terhadap makhluk. Hal ini diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis di atas dalam sabda beliau, sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Menolak kebenaran adalah dengan menolak dan berpaling darinya serta tidak mau menerimanya. Sedangkan meremehkan manusia yakni merendahkan dan meremehkan orang lain, memandang orang lain tidak ada apa-apanya dan melihat dirinya lebih dibandingkan orang lain. Sombong terhadap al-haq, kebenaran. Sombong terhadap al-haq adalah sombong terhadap kebenaran, yakni dengan tidak menerimanya. Setiap orang yang menolak kebenaran maka dia telah sombong disebabkan penolakannya tersebut. Oleh karena itu, kewajiban setiap hamba untuk menerima kebenaran yang terkandung dalam kitab Allah dan ajaran Rasulullah. Orang yang sombong dengan ajaran Rasul secara keseluruhan adalah orang yang tidak beriman dan akan masuk neraka. Ketika datang kebenaran yang dibawa oleh utusan Allah dan dikonfirmasi dengan ayat demi ayat, dia sombong dan hatinya menentangnya, jadi dia menolak kebenaran. Hal ini seperti yang Allah terangkan dalam firman-Nya dalam surat Ghafir ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kesombongan yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sikap seorang muslim terhadap setiap kebenaran adalah menerimanya secara penuh sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahzab ayat 36.
Dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 65 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Maka demi Tuhanmu, mereka, pada hakikatnya, tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Sombong terhadap makhluk. Bentuk lain dari kesombongan adalah kesombongan terhadap makhluk, yaitu meremehkan dan merendahkan orang lain. Ini karena orang tersebut bangga pada dirinya sendiri dan menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Kebanggaan diri menyebabkan dia menjadi sombong kepada orang lain, meremehkan dan menghina mereka, mempermalukan mereka, baik dengan tindakan maupun perkataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama Muslim." Hadis riwayat Muslim. Bentuk-bentuk kesombongan terhadap manusia antara lain kesombongan terhadap pangkat dan status, kesombongan terhadap kekayaan, kesombongan terhadap kekuatan dan kesehatan, kesombongan terhadap ilmu dan kecerdasan, kesombongan terhadap bentuk tubuh, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Dia tahu keunggulan ini lebih baik dari yang lain. Tapi kalau kita renungkan, siapa yang memberi kekayaan, kecerdasan, nilai, kesehatan, bentuk tubuh yang indah? Semuanya hanyalah nikmat dari Allah Ta'ala. Jika Allah menghendaki, sangat mudah bagi Allah untuk menarik manfaat tersebut. Hukuman pelaku sombong di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tersebut malah menjawab, aku tidak bisa. Beliau bersabda, apakah kamu tidak bisa? Dia menolaknya karena sombong. Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Orang tersebut diberi hukuman di dunia karena dia tidak mematuhi perintah Rasulullah. Dia dihukum karena kesombongannya. Akhirnya ia tidak bisa mengangkat tangan kanannya karena sikap sombongnya terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu bentuk hukuman dunia bagi orang yang sombong. Kesombongan yang paling buruk. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya, merasa dirinya besar dengan kemuliaan yang dia miliki. Bagi orang tersebut tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya. Barang siapa yang menuntut ilmu demi akhirat maka ilmunya itu akan menimbulkan hati yang khusyuk serta jiwa yang tenang. Dia akan terus mengawasi dirinya dan tidak bosan untuk terus memperhatikannya, bahkan setiap saat dia selalu introspeksi dan meluruskannya. Apabila dia lalai dari hal itu, dia akan menyimpang dari jalan yang lurus dan akan binasa. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri dan meraih kedudukan, memandang remeh kaum muslimin yang lainnya serta membodoh-bodohi dan merendahkan mereka, maka hal ini merupakan kesombongan yang paling besar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarah, biji sawi. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari sikap-sikap sombong yang akan menghancurkan kita semua, dan hanya kepada Allah lah kita memohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.